Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman. Saya tahu bahwa beberapa waktu terakhir bukan merupakan fase terbaik untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders, karena kita melihat banyak sekali altcoin yang terkoreksi sangat dalam. Mulai dari ada yang 20%, 30%, atau bahkan ada yang sampai 50-an%. Hal ini tentunya menyebabkan banyak sekali yang terjadi. Pertama, kemungkinan banyak sekali gains yang telah kalian hasilkan selama beberapa bulan terakhir dicuci begitu saja dan hilang. Ada juga yang lebih parah lagi menggunakan leverage untuk trading dan kemudian mendapatkan margin call. Nah, tentunya saya berharap tidak ada dari teman-teman yang merupakan viewer saya yang termasuk orang-orang yang terkena margin call. Kalau ada, mungkin kalian boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman yang sekedar pengen sharing pengalamannya, suka dukanya, silakan boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin di video hari ini saya pengen membahas in general, kira-kira pandangan saya terhadap market seperti apa, diikuti tentunya mengenai altcoin, bagaimana kira-kira saya memandangnya, diikuti apa yang akan saya lakukan berikutnya. Jadi mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian semua untuk menavigasi dan mungkin menentukan kira-kira apa yang pengen kalian lakukan berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Dan tidak lupa juga teman-teman, nanti saya akan bagikan semacam kompensasi lah untuk kalian yang mungkin mendapatkan loss yang lumayan dalam berupa giveaway. So, kalian jangan sampai ketinggalan juga hal tersebut. Saya akan jelaskan bagaimana caranya. So, kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, kita melihat market cap itu di angka 2,27 triliun dolar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya, 90 hari terakhir, teman-teman, itu secara persentase sebenarnya masih banyak yang dalam keadaan hijau banget gitu ya. Tapi tidak jarang juga kalian melihat ada yang mengalami penurunan 40, 50, 30, bahkan 20%. Dan ini saya rasa terjadi ya karena beberapa waktu belakangan kita melihat koreksi yang sangat dalam terjadi gitu ya. Dan saya perlu kasih tahu bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang extraordinary teman-teman. Bukan sesuatu yang luar biasa yang terjadi di market. Dan penyebab utamanya sebenarnya kenapa kita melihat ada koreksi yang dalam terjadi selama beberapa waktu belakangan, ya harusnya kalian sedikit banyak juga tahu lah ya, bahwa ada tensi di sektor geopolitik mengenai Iran dan juga Israel yang sepertinya akan perang, dan ini bisa melebar kemana-mana teman-teman, dan justru bisa menjadi semacam katalis atau pemicu perang dunia ketiga, yang tentunya tidak kita harapkan, tetapi karena ada rumor yang mengarah ke arah tersebut, kemudian kita melihat ada sell-off terjadi di mana-mana. Sebenarnya tidak hanya di kripto teman-teman, kalian melihat di stock market Amerika Serikat, hal yang serupa juga terjadi, bisa terlihat dari S&P 500 gitu ya, yang sudah mengalami koreksi dari topnya itu kurang lebih 5%. Ya sebenarnya kalau teman-teman yang merupakan subscriber di channel saya satunya harusnya mengetahui bahwa saya sampaikan jika sampai channel ini kita break, maka itu bisa menjadi awal dari koreksi untuk S&P 500. Tetapi untuk sementara sebenarnya koreksi yang kita lihat sampai hari ini pun teman-teman bukan sesuatu yang menurut saya perlu sangat dikhawatirkan. Kenapa? Karena ini adalah koreksi yang sangat wajar terjadi. Ini adalah cryptocurrency market, teman-teman. Penurunan 10, 20, 30% di dunia kripto itu sesuatu yang sangat lumrah terjadi. Dan ini bukan terakhir kalinya kalian akan melihat altcoin menurun seperti ini. Kedepannya hal yang serupa pasti juga akan terulang. Tetapi mungkin saya pengen memberikan sedikit harapan lah untuk teman-teman semua mengenai kondisi market untuk sekarang. Nah, yang pertama saya pengen sampaikan adalah, walaupun kita terus mengalami penurunan seperti ini teman-teman, tapi ketika kalian zoom in, kalian bisa melihat gitu bahwa sudah ada sedikit pelemahan momentum bearish yang terjadi. Oke, dan itu adalah satu indikasi yang baik menurut saya. Nah, saya sampaikan bahwa ada pelemahan momentum bearish bukan berarti kita akan langsung tiba-tiba reversal besok dan membentuk all-time high yang baru. Perlu proses, teman-teman. Oke, kita perlu melihat sellersnya berkurang, buyersnya mulai mengimbangi, kemudian sellers semakin berkurang, buyers kemudian start mendominasi, sellers sudah habis, dan buyers totally mendominasi.
Nah, itulah saat dimana kita akan bisa melihat ada reversal. Nah, kira-kira reversalnya bisa di sekitaran area mana? Nah, ini mungkin bisa kita ambil semacam clue-nya dari crypto total market cap, teman-teman. Untuk sementara, yang telah terjadi adalah kita berhasil breakdown dari trendline di sini. Yang kalau kalian lihat, kemarin juga sempat dicoba kembali reclaim, tapi kemudian tidak berhasil dan kita mendapatkan rejection. Tetapi berita positifnya adalah teman-teman, kita sekarang telah mendekati salah satu area major support menurut saya, yang berupa trendline di sini. So, chart 1 ini masih menunjukkan bahwa ada potensi satu lagi wave ke bawah, potensial shakeout terakhir, sebelum pada akhirnya kita menemukan at least semacam local bottom, atau bahkan kita bisa kembali reverse dari sini. Oke, ini saya kasih brush. Nah, ini dia. Hal semacam ini saya expect terjadi beberapa waktu ke depan. Nah, apakah rebound ini merupakan relief rally untuk kita koreksi lebih dalam ataukah full reversal? Itu mungkin baru bisa kita jawab ketika rebound tersebut telah terjadi, teman-teman. Oke, tapi untuk sementara inilah yang saya expect terjadi. Kita terus grinding down, bleeding out, kemudian orang-orang start untuk kembali panik, tetapi selling pressure terus-menerus berkurang dan pada akhirnya kita kembali reverse ke atas. Jadi, selain chart crypto total market cap di sini yang menunjukkan bahwa ada potensi satu lagi lower low baru sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan local bottom, crypto total market cap mengeluarkan Bitcoin juga menunjukkan clue yang kurang lebih sama. Nah, kenapa saya sampaikan sedemikian rupa? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, sekarang itu crypto total market cap excluding Bitcoin masih berada di pertengahan major support dan juga resistance. Ada sebuah range di sini. Dan area major support yang terdekat itu di sekitaran 882 sampai 823 billion dollar, which is area tersebut belum sempat kita sentuh. So, crypto total market cap excluding Bitcoin itu juga menunjukkan adanya indikasi bahwa kita bisa saja membuat lower low baru lagi sebelum pada akhirnya ketemu dengan area major support. Nah, tentunya di satu sisi kalian beranggapan, wah berarti itu bukan berita positif kok, karena kita masih punya potensi untuk drop lebih jauh. Benar, tetapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwa harusnya local bottom sudah dekat. Dan saya mempunyai opini yang sama, bahwa local bottom itu harusnya sudah dekat, teman-teman. Nah, apakah itu berarti teman-teman harus wajib menunggu altcoin untuk drop satu kali lagi sebelum menyerok? Saya rasa jawabannya tidak. Karena teman-teman, penurunan altcoin itu tidak semuanya merata. Ada yang menurunnya 20%, ada yang 30%, ada yang 50%. Dan ada beberapa yang menurut saya telah sampai ke area demand yang cukup besar yang menurut saya juga berpotensi untuk kembali menghasilkan rebound. Nah, di sini saya ada mendapatkan beberapa yang pengen saya share ke kalian. Rata-rata yang saya akan bagikan di sini, teman-teman, itu telah mencapai area yang menurut saya sangat atraktif. Tapi kalaupun drop sekali lagi, menurut saya dropnya tidak akan lagi terlalu dalam. Yang mana saja? Pertama adalah ICP, teman-teman. Nah, ICP, selain kita memang telah mencapai area demand di sini, kalau kalian perhatikan di weekly, berkali-kali kita mencoba untuk jebol di bawah area tersebut, tapi selalu mendapatkan rebound. Jadi ini kita bisa sampaikan sebagai sebuah area demand. Terlebih lagi, kita juga mendapatkan ada trend line di sini. Jadi ada dua alasan mengapa ICP sekarang telah nyampe lagi ke area support. Tapi pun teman-teman, kalau rupanya memang kita akan melihat kripto secara total membuat satu lagi lower low baru, saya rasa worst case-nya Internet Computer Protocol hanya akan kembali ke kurang lebih range 8,9 sampai 8 dolar. Dan itu hanya terpaut kurang lebih ya 20% lagi lah dari sini. Jadi teman-teman, yang saya mau membagikan di sini adalah beberapa altcoin yang mungkin saya pribadi juga akan start untuk kembali serok,
Oke, nah kenapa saya serok yang beberapa di sini? Karena pertama ini adalah play yang menurut saya lebih defensif, yang lebih konservatif gitu ya. Karena kita telah mencapai area-area demand. Kalaupun turun lagi, area demand berikutnya itu dekat. Nah, saya mau cari yang kategorinya seperti itu. Pertama, ICP. Oke, nah yang kedua yang pengen saya bagikan juga adalah H-bar, teman-teman. Ini juga sama dengan yang saya sampaikan tadi. H-bar juga telah nyampe ke area demand lagi, teman-teman. Buktinya di mana? Ini merupakan area yang sebelumnya major resistance, sini support, di sini resistance. Dan kali ini kita kembali ke area tersebut. Nah, sekali lagi, kalaupun kita jebol dan membentuk satu lower low baru, hanya akan terpaut 20% lagi sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan area major support berikutnya. So, kalau yang saya akan lakukan adalah selagi kita berada di area ini, saya akan dollar cost averaging masuk. Jadi ini adalah area of interest menurut saya. Oke, untuk menargetkan setidak-tidaknya ada rebound lagi ke atas. Kalaupun kita akan melihat worst case scenario-nya, katakanlah senario paling buruk, paling ekstrim. Kita melihat misalnya perang dunia ketiga kemudian menyebabkan Bitcoin drop sampai 50-60% dari sini. Tentunya altcoin juga tidak akan survive ya. Tapi bagi saya, kalaupun worst case scenario tersebut terjadi, project-project ini pun pantas di hold untuk long term. Jadi ini menurut saya adalah beberapa play yang cukup konservatif. Dan yang terakhir adalah Matic, teman-teman. Matic. Jadi Matic juga telah berhasil kembali ke area demand menurut saya. Dan area demand di sini dengan demand berikutnya itu juga tidak jauh. Oke, jadi kalian udah mengerti ya cara pola pikir saya mengenai bagaimana saya mencari altcoin yang mungkin sudah mulai start pantas untuk diserok lagi gitu ya. Itu saya carinya yang pertama yang lebih konservatif, yang memang sudah terbukti projectnya solid, tim di belakangnya solid gitu ya, dan ini merupakan masih koin yang top 30 lah gitu kurang lebih gitu ya. Jadi masih yang market cap-nya sudah besar, yang volatility-nya nggak akan terlalu gila, dan kita telah mencapai area demand-nya. Jadi Matic adalah yang ketiga, teman-teman. So, saya akan start melakukan dollar cost averaging ke beberapa project ini. Dan saya rasa dengan saya menyerok project-project seperti ini, kalaupun worst case scenario yang terjadi, saya tidak akan merasa menyesal untuk menyerok beberapa koin ini. Karena in the long term, menurut saya, beberapa project ini masih akan tetap berada di harga yang jauh lebih tinggi daripada yang kita lihat hari ini. Nah, mungkin ada dari sebagian teman-teman yang menonton video ini dan menunggu, kok kapan nih giveaway-nya? Saya loss-nya lumayan banyak dan saya pengen recover sedikit. Oke, teman-teman. Saya akan bagikan masing-masing untuk kalian Rp255.000 dalam bentuk USDT tentunya. Dan ini adalah hasil kerjasama saya dengan Bybit, teman-teman. Yang kebetulan juga lagi akan mempunyai program launchpad lagi. Nama token yang akan launching nanti PBUX. Dan kalau misalnya kalian pengguna Bybit, kalau kalian punya USDT ataupun MNT, kalian akan bisa untuk ikutan launchpad ini. Tapi tentunya kalau yang USDT, kalian tidak dijamin dapat. Ini sistemnya lottery. Tapi kalau misalnya kalian subscribe yang menggunakan MNT, ini sudah pasti kalian akan dapat alokasi tokennya. Nah, ini samalah dengan beberapa exchange lainnya. Cuman bedanya, teman-teman, kalau kalian yang belum mempunyai account Bybit atau yang telah mendaftar di Bybit dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah tapi belum deposit, nah ini adalah kesempatan untuk kalian. Jadi teman-teman, untuk kalian yang mendaftar baru dengan wajib dengan link saya ya teman-teman yang sudah ada di kolom description box. Kalian belum mendaftar, daftar dulu dengan link yang ada. Kalian yang sudah mendaftar dengan link saya, kalian cukup melakukan deposit. Yang belum mendaftar, kalian mendaftar lalu lakukan deposit. Kalian lakukan deposit, kalian sudah otomatis akan diberikan airdrop 15 USDT dari Bybit, gitu ya. Dan itu bisa di withdraw, teman-teman. Jadi bukan trading bonus ya, tapi bisa di withdraw. Jadi itu sudah 225.000 untuk masing-masing dari kalian. Info lebih lanjut kalian mungkin bisa nanti lihat di grup Telegram
yang juga sudah saya buat tentunya. Linknya juga ada di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, linknya ada di sana juga. Kalian bisa baca-baca. Tapi intinya, untuk teman-teman yang mau mendapatkan giveaway, wajib menggunakan link saya. Kalau belum daftar, daftar dulu. Kalau yang sudah daftar pakai link saya, lakukan deposit. Yang belum daftar, harus daftar dan lakukan deposit. Jadi 2 tugas yang untuk yang belum daftar, yang sudah mendaftar, cukup deposit. Nah, selain 225.000 ini, teman-teman, saya juga berencana untuk karena merayakan juga sekaligus teman-teman yang mungkin merayakan Idul Fitri, saya juga akan adakan giveaway spesial Idul Fitri. Masing-masing juga akan saya berikan ekstra Rp75.000 atau 5 USDT. Tapi ini hanya terbatas untuk kurang lebih 100 orang. Jadi, kedepannya kemungkinan juga akan ada giveaway lainnya yang akan saya buat bekerja sama dengan Bybit. Dan itu hanya terkhusus untuk teman-teman yang telah menjadi pengguna Bybit menggunakan link saya. Jadi kalau yang belum daftar, silakan klik dulu link yang ada di kolom description box bawah untuk mendaftar, deposit, dan kemudian kalian akan bisa mendapatkan giveaway 15 USDT-nya. Soal yang satunya, yang untuk merayakan Idul Fitri, saya akan berikan giveaway masing-masing 5 USDT juga, atau Rp75.000. Itu akan saya sampaikan di video berikutnya bagaimana caranya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. So, saya rasa itu aja teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga dapat memberikan kalian secerca harapan gitu, bahwa saya beranggapan cryptocurrency market sebentar lagi akan ketemu dengan semacam local bottom, atau bahkan kita akan ketemu dengan bottom yang akan membuat kita reverse dan kembali ke higher high yang baru. Walaupun tentunya biasanya akan memakan waktu ya teman-teman, karena kita telah mungkin mencuci sebagian besar orang yang menggunakan leverage untuk long, maka perlu waktu untuk kembali building momentum gitu. Mungkin contohnya adalah seperti ini kalau kalian perhatikan. Kita mendapatkan ada semacam sell off di sini. Dan kita terkonsolidasi selama cukup lama di sini. Kalau kalian ukur, maka kalian akan mengetahui bahwa ada kurang lebih konsolidasi sepanjang 2 bulan sebelum pada akhirnya kita mampu break ke area high yang baru. Dan hal serupa bisa kita lihat terjadi juga dalam beberapa bulan ke depan. So, kalau kalian yang berinvestasi di altcoin juga harus bersiap untuk bersabar menunggu momentum kembali. 2-3 bulan dari sekarang, kita kembali ke area high baru. Ya, itu harusnya sesuatu yang worth it untuk ditunggu, teman-teman. Nah, sekarang kalian sedang dikasih opsi bahwa kalian bisa membeli altcoin di harga sekarang, atau kalian tetap pengen menunggu. Kalau menunggu, datang dengan 2 resiko. Resiko pertama, kalian ketinggalan kereta dan tidak berhasil membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Resiko kedua, kalian membeli sedikit terlalu tinggi dan harganya rupanya diskon lagi. Tapi kalau disuruh memilih teman-teman, saya tetap akan pilih opsi pertama. Di mana saya mungkin, opsi kedua. Kalaupun worst case scenario yang terjadi, opsi kedua, saya membeli terlalu cepat dan harganya drop lagi. Selama project yang saya pegang, saya tahu itu long term bakalan fine, ya nggak apa-apa. Oh, harganya bakalan nanti naik lagi gitu loh. Tapi yang pertama, resikonya tinggi banget. Dan biasa menghadirkan penyesalan yang paling dalam. Yaitu adalah, kalian tidak sempat menyerok, padahal altcoin dikasih diskon 30, 40, 50%. Dan ketika harga kembali reverse, dan membuat higher high baru, kalian baru gigit jari dan merasa, aduh kenapa kemarin saya nggak beli ya gitu. Padahal kalau saya beli, saya bisa menghasilkan gains 100%, 200, 300, atau bahkan 400%. Nah, tidak ada yang digaransi di altcoin, tapi semuanya adalah opsi, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, tentunya masih memilih opsi untuk menyerok. Dan menyeroknya nggak sembarang menyerok, tapi kalau untuk sekarang, karena masih kita melihat sentimen yang tidak terlalu baik, saya lebih memilih project-project yang konservatif terlebih dahulu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.